Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Timbal Balik Akibat Memuja Siluman Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah pesugihan siluman lintah yang mengakibatkan kondisi sang pelaku sangat memprihatinkan. Tubuh yang kurus hanya tersisa kulit dan tulang. Kejadian ini diceritakan oleh narasumber, yaitu salah satu tetangga pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Bu Rina. Dan pelaku pesugihan ini sebut saja namanya Bu Siska. Bu Rina yang melihat perubahan Bu Siska sangatlah drastis. Dari keadaan yang sangat memprihatinkan sampai dia menjadi kaya raya. Dengan keadaan Bu Siska yang waktu itu serba kekurangan, kondisi suaminya yang sudah sakit-sakitan, dan tubuhnya lumpuh serta anaknya yang masih berusia 4 tahun membuat penderitaan Bu Siska semakin menambah. Namun dalam kurun waktu 2 tahun Bu Siska beralih profesi. Keadaannya kini sudah sangat berkecukupan. Namun dari perubahannya itu membuat para warga menaruh curiga. Awal ceritanya Bu Siska yang kesehariannya bekerja sebagai buruh cuci di setiap rumah yang membutuhkan tenaganya. Dengan penghasilan 15.000 setiap kali mencuci dan menyetrika. Dari penghasilan itu hanya cukup untuk makan setiap harinya. Suatu waktu saat Bu Siska sedang menjemur pakaian di rumah tetangganya, dia tidak sengaja bertemu dengan salah satu temannya, sebut saja namanya Bu Yuni. Sewaktu Bu Yuni menyapa Bu Siska, Siska tidak percaya kalau itu adalah Bu Yuni. Sosok wanita dengan tampilan yang gemerlap dengan wajah yang berseri-seri keluar dari mobil mewah. Sampai singkat ceritanya, selesainya Bu Siska bekerja di rumah tetangganya, Bu Siska kemudian diajak Bu Yuni untuk sekedar berbincang ataupun melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Bu Siska pun menceritakan kesehariannya bekerja sebagai buruh cuci di tetangganya. Sementara Bu Yuni menceritakan kesuksesannya kepada Bu Siska. Kesuksesannya Bu Yuni itu yang membuat Bu Siska bertanya-tanya. Bu Yuni menceritakan kalau kesuksesannya yang didapat itu bukan semata-mata karena usaha suaminya, tapi semua itu karena keinginannya. Dia yang sudah tidak sanggup lagi hidup dalam kemiskinan dan dia pun memilih jalan pintas yang dalam sesaat bisa menjadi orang yang kaya raya. Waktu itu Bu Yuni menjelaskan kalau ada satu tempat yang dinamakan rawa. Dari cerita Bu Yuni yang sangat menggiurkan yang membuat Bu Siska akhirnya terpengaruh dengan omongan Bu Yuni karena kesuksesannya yang bisa dicari secara instan. Singkat ceritanya, Bu Siska ditemani dengan Bu Yuni ke salah satu tempat yang dimaksud tadi. Di tempat itu Bu Yuni bertemu dengan salah satu kuncen. Dan Bu Siska pun menjelaskan keinginan dan tekad bulatnya untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bu Siska, yaitu dia harus mengangkat salah satu anak dari siluman lintah yang ada di rawa dekat dengan rumah sang kuncen. Tanpa pikir panjang, Bu Siska pun mengiyakan saja. Karena waktu itu keadaan hidupnya memang dalam kesusahan. Suaminya yang lumpuh dan keadaan anaknya yang selalu kekurangan selama bertahun-tahun. Jadi tidak ada salahnya dia mengikuti apa saja syarat yang diberikan oleh sang kuncen. Asal apa yang diinginkan dan diharapkan bisa terkabul. Dan Bu Siska bisa menjadi orang yang sukses tanpa harus susah payah bekerja.
Karena itulah yang membuat Bu Siska tanpa pikir panjang langsung mengiyakan syarat tersebut tanpa memikirkan dampaknya. Syarat yang kedua adalah Bu Siska harus menumbalkan salah satu keluarganya sebagai persembahan untuk siluman lintah. Karena siluman itulah yang akan memberikan kekayaan untuk dirinya. Dan yang paling utama, tumbal itu harus dari keluarga atau orang terdekatnya, entah itu anaknya ataupun orang tuanya Bu Siska. Bu Siska yang sudah kahasut rayuan setan, dia menjadi manusia yang tinggi akan angan-angannya. Setan itu sudah mendorong Bu Siska takut akan kemiskinan, kemudian menghasutnya untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Setelah kedua syarat itu disepakati antara Bu Siska dengan sang kuncen, Bu Siska pun mulai melakukan ritual. Dan syarat yang ketiga, setelah selesai melakukan ritual, Bu Siska ini harus bisa menyempatkan dirinya di setiap Selasa Kliwon untuk datang ke suatu tempat yang dimana tempat itu harus ada airnya. Entah itu di pematangan sawah, kolam, ataupun sungai, di mana saja tidak masalah. Dan syarat tersebut itu harus dipenuhi sebagai syarat yang terakhir. Di setiap Selasa Kliwon itulah Bu Siska harus menyusui bayi atau anak yang sudah diangkatnya yang berupa siluman lintah. Setelah semuanya syarat itu dipenuhi, Bu Siska pun tidak boleh melanggar pantangannya. Dalam waktu kurang 2 bulan, Bu Siska diberi modal oleh Bu Yuni untuk berdagang. Yang tadinya sebagai buruh cuci, sekarang beralih profesi sebagai pedagang ikan di pasar. Usahanya dalam waktu 2 minggu pun laris manis. Sampai singkat ceritanya, setelah 2 bulan berdagang, dia mampu meraih keuntungan yang luar biasa. Sampai Bu Siska mampu memasok ikan dari satu pasar ke pasar yang lain, sehingga keuntungan yang didapatnya kian menambah, dan membuat Bu Siska dalam kurun waktu setengah tahun sudah menjadi orang sukses di desanya. Ritual yang tidak pernah ditinggalkan, dan dalam waktu setengah tahun orang tuanya meninggal dunia secara tiba-tiba, membuat Bu Siska digosipkan oleh tetangganya kalau dirinya ini benar-benar sudah bersekutu dengan iblis. Karena secara logika kekayaan yang dimilikinya itu tidak wajar. Bagaimana mungkin pedagang ikan yang tadinya tidak bisa apa-apa, yang hanya berjualan sebagai pedagang ikan yang baru, bisa sukses dalam kurun waktu setengah tahun, sampai mampu merenovasi rumahnya menjadi rumah yang besar. Dan Bu Siska pun mampu membuat kolam ikan sendiri yang akan dijual belikan ke berbagai pasar. Sampai kemudian Bu Siska pun mencari karyawan untuk mengurus kolam-kolamnya. Inilah yang membuat warga sekitar mulai curiga, termasuk dengan Bu Rina yang sebagai narasumbernya. Mereka mulai beranggapan kalau Bu Siska benar-benar melakukan pesugihan. Setelah apa yang diinginkan oleh Bu Siska semuanya bisa tercapai, dari rumah mewah dengan fasilitas yang serba ada sampai puluhan kolam yang khusus digunakan untuk menyiapkan pasokan ikan ke berbagai pasar. Kesuksesan itu semakin bertambah. Mobil mewahnya pun sampai berjajar rapi di depan rumahnya. Namun sebagai orang kaya, Bu Siska mengangkat orang untuk menjadikan sopir pribadinya, untuk mengantarkan dirinya menjalankan usahanya yang tadinya di kotanya sendiri agar bisa melebar ke kota yang lain, sampai benar-benar usahanya itu banyak dikenal orang. Namun sementara suaminya yang keadaannya lumpuh setelah keadaan Bu Siska yang sudah menjadi orang kaya, suaminya dirawat di salah satu rumah sakit sampai keadaannya bisa membaik, bisa duduk di kursi roda walaupun tidak sepenuhnya normal seperti sebelumnya.
Dengan kondisi anaknya yang waktu itu sudah berusia hampir 5 tahun, Bu Siska juga sering mengajak anaknya untuk berpergian. Keadaan suaminya yang sudah lumpuh kurang lebihnya itu 7 tahun, Bu Siska mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Ada hasrat di benak Bu Siska untuk mencari laki-laki lain. Apalagi dengan kekayaan yang sudah dimilikinya, akan lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sopir yang diangkat ini terbilang masih sangat muda. Dengan keadaan yang sudah berubah, apapun keinginannya mudah didapatkan. Sampai Bu Siska pun bisa berhubungan badan dengan sopir pribadinya. Singkat ceritanya, setelah 1 tahun Bu Siska mengelola kolam ikan, anaknya Bu Siska mengalami musibah. Entah sebab apa, tiba-tiba tubuh anaknya ini kejang-kejang dan berakhir meninggal dunia. Dari kejadian anaknya Bu Siska yang meninggal inilah, para warga termasuk Bu Rina menduga kalau anaknya Bu Siska meninggal karena dijadikan tumbal. Dilihat dari kekayaan yang dimiliki Bu Siska ini, benar-benar tidaklah wajar. Apalagi hubungan gelap dengan sopir pribadinya itu sudah menyebar. Dari hubungan gelap itulah membuat Bu Siska sampai mengandung. Suaminya pernah bercerita kepada salah satu tetangganya yang juga sebagai karyawannya. Keadaan dia yang sudah lumpuh, tidak bisa berhubungan dengan istrinya, tidak bisa menafkahi secara batinnya. Dengan berat hati memberikan istrinya untuk melakukan hubungan di luar nikah, yaitu dengan sopir pribadinya. Keadaan yang dimana Bu Siska sudah mengandung anak dari supir pribadinya, Bu Siska mengalami kejadian di luar dugaannya. Tepat 1 tahun setelah anaknya meninggal, anak yang dikandung ini juga meninggal setelah dilahirkan. Para warga pun mengaitkan lagi antara kematian anak yang pertama dan yang kedua karena meninggalnya ini secara berurutan dalam jangka waktu 1 tahun. Para warga yang membuat rumor itu membuat Bu Siska tidak nyaman hidup di sekitaran desanya. Sampai singkat ceritanya, setelah anak pertama dan kedua menjadi syarat pengganti karyawannya, kekayaan Bu Siska semakin menjadi-jadi. Di tahun ketiga, hubungan antara Bu Siska dengan sopir pribadinya ini masih berlangsung sampai ada satu kejadian yang menimpa sopir pribadinya Bu Siska. Sewaktu Bu Siska yang sedang melakukan ritual di dekat kolam ikan, tepat pada pukul 12 malam, saat itu Bu Siska seperti menggendong bayi yang sedang disusuinya. Namun sosok itu bukanlah bayi seperti pada umumnya. Sosok itu adalah siluman lintah yang selama ini menjadi kesuksesannya seperti sekarang ini. Bayi bertubuh besar yang sedang disusui oleh Bu Siska, semua itu tidak lepas dari penglihatan suaminya Bu Siska. Tidak menyangka istrinya selama ini melakukan ritual pesugihan dengan cara menyusui siluman lintah. Suaminya Bu Siska pun hanya bisa menghela nafas panjang. Mau menegurnya pun ia pasti akan kalah telak. Hampir 30 menit lamanya Bu Siska ada di dekat kolam. Sampai sopir pribadinya ini memergoki kegiatan Bu Siska. Raut wajah yang terkejut sampai tubuhnya gemetar hebat. Bu Siska pun sempat kaget karena sopir pribadinya muncul secara tiba-tiba. Dari kejadian itulah membuat sopir pribadinya Bu Siska meninggal dunia. Karena dalam perjanjiannya, siapapun orang yang memergoki kegiatan Bu Siska saat sedang melakukan ritual, maka orang itulah yang akan menjadi tumbalnya. Waktu itu kematiannya tidak dicurigai oleh warga karena dia ditemukan tenggelam di kolam ikan. Dan setelah kematian sopir pribadinya, hanya dalam kurun waktu 1 bulan, suaminya Bu Siska pun ikut meninggal dunia. Dengan wajah yang sangat pucat serta tubuh membiru, seperti sudah tidak ada darah yang mengalir di tubuh suaminya Bu Siska.
Namun herannya Bu Siska sama sekali tidak merasa kehilangan. Justru dia sibuk mencari sopir baru untuk mengantarkan dirinya bepergian dan menjadi target tumbal selanjutnya. Namun Bu Siska yang ingin mencari sopir pengganti tapi ia tidak kunjung mendapatkannya. Mungkin karena rumor yang sudah beredar sampai ke desa sebelah kalau Bu Siska ini pelaku pesugihan. Sampai hampir 1 tahun lamanya Bu Siska tidak mendapatkan sopir pribadi. Dan semua anggota keluarga sudah meninggal akibat dijadikan tumbal siluman lintah. Keadaan inilah yang membuat Bu Siska mengalami kejadian yang sangat mengenaskan. Karena setiap bulannya dia harus menyusui siluman lintah. Dengan keadaan seperti itu, tanpa adanya orang yang ditumbalkan sebagai pengganti kekayaannya. Selama menyusui siluman lintah, usahanya Bu Siska masih terus berkembang. Namun yang diminum itu ternyata bukanlah air susunya, tapi darah dalam tubuh Bu Siska yang dihisap setiap Selasa Kliwon. Dari bulan ke bulan tubuhnya Bu Siska semakin kurus. Karena Bu Siska tidak kunjung mendapatkan orang yang ingin berhubungan dengannya ataupun orang yang ingin dekat dengannya. Sementara para karyawannya ini satu persatu mulai mengundurkan diri. Maka dari itulah tubuhnya Bu Siska lah yang menjadi santapan siluman lintah itu. Bu Rina yang sebagai tetangganya tidak tega melihat kondisi Bu Siska yang semakin hari semakin kurus. Dia mencoba membawa Bu Siska ke rumah sakit untuk diperiksakan. Tapi ternyata tidak ada hasil yang menunjukkan kalau Bu Siska sakit. Dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, mereka mengatakan hal yang sama. Kalau Bu Siska ini tidak mengidap penyakit apapun. Namun kondisinya dari bulan ke bulan semakin buruk saja. Sampai tubuhnya itu semakin mengering. Semuanya itu dikarenakan siluman lintah yang menyusu Bu Siska. Sampai singkat ceritanya akhirnya Bu Rina dan beberapa tetangga yang lain yang alhamdulillah masih ada rasa belas kasih kepada Bu Siska. Mereka mendatangkan salah satu praktisi ataupun kiai yang terkenal di desanya. Mereka menanyakan apa sebab musababnya sampai tubuhnya Bu Siska ini semakin hari semakin kurus dan mengering. Bu Siska yang keadaannya sangat mengenaskan, tubuh yang semakin mengering hanya tinggal tulang dan kulit yang sangat tipis. Semua tulang-tulangnya itu kelihatan dari bagian tangan kakinya sampai wajahnya itu benar-benar sudah seperti tengkorak yang hidup. Praktisi pun mencoba mediasi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya terungkaplah kalau yang dialami oleh Bu Siska sekarang ini adalah timbal balik dari kekayaan yang diberikan oleh sesembahnya yang berupa siluman lintah. Dengan cara mengangkat anak yang harus diritualkan lewat cara menyusui setiap Selasa Kliwon. Semenjak semua anggota keluarganya meninggal dan Bu Siska tidak mendapatkan orang yang mau dekat dengannya, sehingga siluman lintah itu tidak mendapatkan tumbal, yang pada akhirnya tubuhnya Bu Siska menjadi penggantinya. Di setiap Selasa Kliwon, siluman lintah itu akan menggerogoti tubuh Bu Siska sendiri yang sebagai pelaku, dan itu terjadi hampir 1 tahun lamanya. Bu Siska yang mengalami kondisi yang sangat mengenaskan sampai seperti tengkorak hidup. Praktisi itu menjelaskan kepada orang-orang sekitar yang menyaksikan proses mendoakan Bu Siska agar dia terlepas dari jeratan siluman lintah dan memudahkan dia dalam sakaratul mautnya. Dibantu beberapa warga yang bersama-sama mendoakan Bu Siska yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hanya terbaring di atas ranjang dengan mata yang melotot serta mulut yang menganga. Sampai 3 jam lamanya para tetangga dan juga praktisi membacakan doa.
mulai dari surat Yasin, surat Al-Baqarah, dan kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran. Namun setelah dibacakan itu semua, tubuhnya Bu Siska yang tadinya menegang lama-lama mengendur dengan sendirinya. Disinilah Bu Siska menghela nafas panjang dan akhirnya pun Bu Siska meninggal dunia. Dari kejadian Bu Siska yang pernah memuja siluman lintah lewat ritual di setiap Selasa Kliwon yang selalu menyusui siluman itu, inilah akibat yang harus diterimanya. Semua anggota keluarganya dijadikan tumbal, bahkan pelaku pesugihan itu sendiri meninggal akibat jadi tumbal sesembahnya sendiri. Rumah dan juga kolam ikan milik Bu Siska pun sudah tidak ada yang mengurusnya. Para warga yang sudah mengetahui itu semua enggan untuk mengambah rumah milik Bu Siska. Dan selesai. Dari kisah ini semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa segala sesuatu apapun yang bersangkutan dengan iblis pasti akan ada timbal baliknya. Memilih jalan pintas untuk bisa kaya itu bukan pilihan yang tepat. Itu hanya kenikmatan sesaat yang membuat kita menjadi sesat. Semoga kita semua selalu di jalan yang benar, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.